Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid dan jamaah pengajian rutin Senin Quranic School of Dewan Dakwah Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana tentu tak henti-hentinya memberikan kepada kita semua kenikmatan, baik yang bisa kita hitung maupun yang tidak bisa kita hitung, baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat, baik zahir maupun batin. Maka selayaknya kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Salah satunya tentu dengan memperbanyak ilmu agama yang mungkin kita masih minim dalam pemahaman agama ini. Maka dengan hadirnya kita di majelis ini, insya Allah Allah turunkan rahmat kepada kita semua, sehingga kita benar-benar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid GSDDI dan jamaah sekalian kajian rutin hari Senin di Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari menyingkat waktu karena pembicara telah hadir di hadapan kita semua. Kita awali terlebih dahulu kajian kita, majelis ilmu kita di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya langsung saja kepada pembicara Al-Ustadz Rudi Hartanto, Sarjana Pendidikan Islam. Waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat iman, hidayah, dan lebih-lebih adalah nikmat ketika bisa bersama Al-Quran. Kenapa kita katakan ini adalah nikmat yang sangat besar? Buktinya adalah dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Quran. Kita tahu bahwa dalam surat Ar-Rahman ini Allah menyebutkan kalimat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan? Saking banyak nikmat yang Allah sebutkan dan Allah berikan kepada manusia, sampai-sampai ayat ini terulang berapa kali Bapak Ibu? 31 kali. Ayat ini terulang 31 kali. Nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan? Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Namun ternyata pertama kali yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Rahman itu adalah Ar-Rahman 'allamal Quran. Allah yang mengajarkan kepada kita Al-Quran. Maka saat kita bisa bersama Al-Quran, itulah 'allamal Quran. Saat kita bisa membaca, bisa menghafalkannya, bisa mentadaburinya, bahkan kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, bisa mendampingi anak-anak kita, bisa menghafal, mempelajari Al-Quran, itulah 'allamal Quran. Nikmat yang paling besar yang kita dapat. Nah, untuk itulah Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, nikmat yang besar inilah yang kemudian harus selalu kita syukuri dengan
terus kita membacanya, terus kita mentadaburinya, terus kita mempelajarinya. Jangan sampai kita termasuk kategori orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, dan itu Rasulullah SAW pernah curhat kepada Allah. Ketika itu Rasul curhat di dalam surah Al-Furqan dalam ayat yang ke-30. Allah mengabadikan curhatannya Rasul dalam surah Al-Furqan ayat 30 itu. Apa kata Nabi? Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ada di antara umatku ini ya Allah orang-orang yang mereka meninggalkan Al-Quran. Ada di antara umatku orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Kemudian pertanyaannya adalah siapa kategori orang yang meninggalkan Al-Quran itu? Maka Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, termasuk kategori orang yang meninggalkan Al-Quran adalah 1. Tidak mengimaninya, 2. Tidak membacanya, 3. Tidak mentadaburi maknanya, 4. Tidak menghafalkannya, 5. Tidak mengamalkannya, 6. Tidak menjalankan perintahnya dan justru berpaling kepada yang lain. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kategori orang-orang yang mereka meninggalkan Al-Quran. Kalau menurut ungkapan yang lain, Ibnu Qayyim pernah mengatakan, man taraka tilawatul Quran salasata ayyam faqad hajara Quran. Termasuk kategori orang yang meninggalkan Al-Quran menurut Ibnu Qayyim adalah barang siapa yang meninggalkan tilawah membaca Al-Quran dalam waktu 3 hari berturut-turut, tidak pernah baca Quran, maka dia termasuk kategori orang yang meninggalkan Al-Quran. 3 hari berturut-turut nggak baca Quran, maka termasuk kategori orang yang meninggalkan Al-Quran. Ini menurut Ibnu Qayyim. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, interaksi kita bersama Al-Quran inilah yang kemudian harus selalu kita jaga. Apalagi kita ketika mendampingi putra-putri kita menghafal, mentadaburi, mempelajari Al-Quran, maka harus kita awali terlebih dahulu dari orang tuanya, memberikan teladan contoh yang baik untuk anaknya. Sehingga Rasul mengatakan, berpesan kepada kita sebagai orang tua, dalam hadis Tabrani dikatakan, addibu auladakum ala salas. Ajarilah anak-anak kalian itu dengan 3 hal. Ajarilah anak-anak kalian dengan 3 hal. Apa yang pertama? Hubbi nabiyikum. Cinta dengan nabi kalian. Cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hubbi ahli baitin nabi. Cinta kepada keluarganya Nabi, Jadi 2 poin yang pertama ini adalah bagaimana kita membuat anak-anak kita ini cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bacakan sirahnya, bacakan kisah-kisah perjuangan Nabi. Maka penting kita membacakan sejarah sirah nabawiyah kepada anak-anak kita, itu sangat penting. Supaya kita betul-betul menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai idola mereka, sebagai teladan bagi anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, dalam hadis Tabrani ini dikatakan, ajarilah anak-anak kalian dengan 3 hal. 1 tadi kita sebut, hubbi nabiyikum, cinta nabi kalian. Hubbi ahli baitin nabi, cinta dengan keluarga nabi. Dan yang ketiga, hubbi tilawatil Quran, cinta membaca Al-Quran. Jadi 3 poin ini adalah bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran itu kalamullah. Poin yang pertama dan yang kedua adalah berkaitan dengan Nabi. Maka bagaimana cinta Allah dan cinta Nabi itu yang harus kita kedepankan lebih-lebih untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Nah, maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat anak ini cinta dengan Al-Quran. Poin yang ketiga tadi. Bagaimana membuat anak-anak kita ini lebih cinta dengan Al-Quran.
Yang pertama saya sebutkan, untuk membuat pengkondisian anak kita mau dan terus mencintai Al-Quran adalah perdengarkan Al-Quran itu. Perdengarkan Al-Quran itu sejak sedini mungkin. Perdengarkan Al-Quran sejak sedini mungkin. Sejak kapan? Sejak kapan ibu-ibu? Hah? Ada yang menjawab sejak dalam kandungan. Bisa juga, boleh dan juga benar jawabannya. Jadi bisa saja dari sejak dalam kandungan. Jazakumullah khair Ustaz. Karena ternyata indera yang ada dalam diri manusia yang pertama kali berfungsi itu adalah as-sam'a, pendengaran. Gitu kan? Makanya Allah ketika mengatakan dalam proses penciptaan manusia, wa ja'ala lakum as-sam'a, terus wal absar, terus wal afidah, hati. Pendengaran, penglihatan, hati. Jadi dalam ayat ini Allah mengawali dengan indera pendengaran, as-sam'a, Bapak Ibu. Dan ternyata pendengaran itu yang ada dalam diri manusia sudah mulai berfungsi sejak dalam kandungan itu. Makanya bisa saat sejak itu kita menstimulasikan Al-Quran dalam diri anak-anak kita sejak dalam kandungan itu. Saya pernah menemui anak usia 4,5 tahun hafal 30 juz. 4,5 tahun hafal 30 juz. Usia TK hafal Quran 30 juz. Saya pernah menemui langsung. Dan ternyata kuncinya apa adalah selama dalam kandungan itu orang tuanya membacakan sebanyak satu harinya 5 juz. Satu harinya 5 juz. 5 juz itu banyak atau banyak banget? Banyak banget. Kita aja Ramadan kemarin 1 juz saja ngos-ngosan ya. 1 juz saja ngos-ngosan itu. Apalagi 5 juz, ya kan? Nah, ini beliau dalam satu harinya itu membacakan kepada janin dalam kandungannya itu satu harinya 5 juz, sehingga seminggu sekali khatam. Kalau seminggu sekali khatam, seorang ibu itu mengandung sampai melahirkan itu kira-kira 36 pekan, kira-kira ya sekitar 30 kali janin dalam kandungan itu sudah mulai mendengar, sudah masuk dalam memorinya ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Dan itu masih dilanjutkan setelah dia lahir, masih berproses lanjut ini, ya kan? Jadi setiap hari masih juga 5 juz dan seterusnya. Sampai kemudian usia 3 tahunnya ketika sudah lancar bicara, kemudian baru dibacakan 2 kali 3 kali saja sudah langsung hafal, ya. Maka hanya butuh 1,5 tahun untuk membacakan dari juz 1 sampai juz 30, sehingga usia 4,5 tahun sudah hafal 30 juz. Ini nyata dan ini berhasil. Dan ternyata mereka sudah mencuri star. Mencuri starnya adalah sejak dalam kandungan, bukan ketika saat lahir. Nah, ini Bapak Ibu pendengaran. Pendengaran. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quriyal qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan ayat Al-Quran, maka dengarkanlah dengan seksama. Dengarkanlah dengan seksama, agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi Bapak Ibu hadirin, kondisikan rumah-rumah kita selalu diperdengarkan Al-Quran. Kondisikan rumah-rumah kita terus diputarkan murattal, diperdengarkan Al-Quran. Dengan begitu, kita akan bisa membuat secara otomatis Al-Quran masuk dalam diri anak-anak kita, dan kemudian lewat pendengaran itu keluar dari lisan. Semua yang masuk dalam pendengaran itu pasti akan keluar dari lisan. Buktinya kita saja bisa ngomong bahasa Indonesia seperti ini Bapak Ibu. Ini kan dulu ceritanya gimana? Dulu jenengan kuliah bahasa Indonesia? Kan tidak. Dulu kita hanya mendengar orang-orang tua kita yang menimang-nimang kita, saudara kita, orang-orang di sekitar kita ngomong bahasa Indonesia. Apa yang masuk dalam telinga kita itu akan keluar dari lisan, Pak. Itu kaedahnya begitu. Apa yang masuk dalam pendengaran itu akan keluar dari lisan.
Makanya kan nggak heran misalkan kita lihat anak usia 5 tahun, Masya Allah bahasa Arabnya lancar banget tuh ya kan. Mas muka, kaifa haluka, Masya Allah, bi khair, alhamdulillah gitu-gitu. Bahasa Arabnya lancar banget nih usia 5 tahun. Kita aja belajar bahasa Arab bertahun-tahun nggak bisa-bisa ya. Ada yang sudah lebih 5 tahun belajar bahasa Arab? Saja belajar bahasa Arab 6 tahun aja nggak berani ngomong bahasa Arab sama orang Arab beneran. Baru setelah kuliah baru berani ngomong bahasa Arab sama orang Arab gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita lihat orang Arab, dia anak kecil 5 tahun ngomong bahasa Arab lancar. Ya karena orang tuanya ngomongnya bahasa Arab. Apa yang dia dengar adalah bahasa Arab itu. Maka yang nggak heran. Ya. Orang Inggris juga begitu, ya kan? Oh, anak usia 4 tahun, Masya Allah, lancar banget tuh ngomongnya bahasa Inggris, ya kan? Ya wajar karena yang dia dengar setiap hari adalah bahasa Inggris. Coba kalau dia meskipun orang Inggris, orang Arab, terus lahirnya di Solo, ya, terus kemudian yang ngasuh orang Solo, kira-kira bahasa yang keluar dari anaknya orang Arab Inggris tadi apa kira-kira? Ya bahasa Jawa, bahasa Jawa, gitu kan? Apa yang didengar itu, apa yang masuk lewat telinga akan keluar dari lisan. Itu kaidahnya. Jadi dalam kondisi apapun anak-anak kita di rumah bermain, entah itu dalam kondisi ngapain gitu ya, masak-masakan di dapur atau mungkin yang lainnya, maka kalau murattal Al-Quran itu kita perdengarkan, ya, masuk dalam telinga mereka, itu suatu saat pasti akan keluar dari lisannya. Itu kaidahnya begitu. Saya pernah mendapati kemarin, beberapa minggu yang lalu, saya makan di sebuah restoran. Terus restoran ini kan biasanya ada live musik ya, ada yang nyanyi langsung gitu kan. Ada tuh anak kecil datang mohon izin kepada hostnya, Pak izin dong saya pengen nyanyi juga gitu kan. Wah hebat ya. Terus kenalan namanya siapa, kelas berapa, kelas 1 SD, SD-nya mana, SD Islam sekian gitu, SD Islam X gitu ya. Mau nyanyi apa ini? Apa kira-kira? Apa kira-kira yang mau dinyanyikan anak ini? Nyanyi lagunya Happy Asmara. Nyanyi lagunya Happy Asmara, ya kan? Nyanyi lagu-lagu dangdut itu, ya. 3 lagu dia persembahkan. Lancar, Pak, ya. Wah, orang-orang di sekitarnya tepuk tangan, bahkan keluarganya juga tepuk tangan, gitu. Ini saya melihatnya miris sekali, ya. Ini sekolahnya di SD Islam X, ya. Terus kemudian baru kelas 1 SD nyanyi lagunya orang dewasa, dan kemudian dengan pedenya menyanyikan itu dan orang tuanya merasa nggak bersalah. Terus ketika dia nyanyi, wah hebat banget kamu bisa hafal lagu ini. Gimana caranya? Setiap hari orang tua saya nyetelnya ya ini yuk, di mobil ya nyetel ini, ya. Maka apa yang dia dengar itu keluar dari lisannya. Apa yang dia dengar keluar dari lisannya, Pak. Masya Allah. Ya. Jadi itu bukti, ya. Anak kita ini sesuatu yang bisa kita bentuk, kita cetak. Ya. Kalau orang tuanya mencetak demikian, ya jadinya begitu tadi. Ya. Makanya yang perlu kita perdengarkan adalah yang baik-baik. Ya. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak baik masuk dalam telinga anak-anak kita. Ya. Maka Bapak Ibu, selain pendengaran, kita kondisikan rumah kita dengan murattal bacaan Al-Quran. Yang tidak kalah penting lagi yang kedua adalah perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita ada unsur-unsur yang tidak baik, perkataan yang kotor-kotor. Maka hati-hati dalam mengucap, karena itu akan masuk dalam telinga anak kita dan keluar dari lisannya. Begitu, ya. Ini yang pertama Bapak Ibu, bagaimana membuat anak kita ini mau mencintai Al-Quran. Kemudian yang kedua bagaimana kita membuat anak kita ini lebih mencintai Al-Quran adalah dari orang tua dan lingkungan. Dari orang tua dan lingkungan. Ya.
Bagaimana mungkin anak kita mau mencintai Al-Quran selama mereka tidak pernah melihat kita sebagai orang tua ini buka Quran, ngaji Quran, ada usaha untuk menghafal Quran, apalagi anak kita di sekolah yang ngapal Quran. Kok nggak lihat orang tuanya ngapal Quran? Itu berat, Pak. Berat itu. Maka minimal mereka pernah melihat kita berusaha untuk menghafal Al-Quran meskipun dengan terbata-bata. Meskipun sedikit-sedikit, Pak. Satu ayat, satu hari, one day, one ayat. Kalau mereka tahu proses itu, ya, yang sedang kita jalani meskipun sedikit-sedikit, karena kemampuan kita yang sudah bisa jadi mentok, gitu kan. Maka ketika mereka melihat diri kita, insya Allah mereka pun secara otomatis, Pak. Ini secara otomatis. Bukan lagi, yuk kita ngapal Quran, yuk kita murojaah, yuk. Tidak, secara otomatis mereka datang ke kita, bawa Qurannya, ngaji dengan kita. Maka panjenengan harus meluangkan waktu 1 hari minimal 1 jam. Panjenengan harus meluangkan waktu minimal 1 hari 1 jam untuk anak-anak kita di rumah. Jangan sampai nggak punya waktu wajib. Saya pribadi, saya sharing nih. Saya pribadi, saya meluangkan waktu ya 1 jam minimal, nih 1 jam minimal. Setelah sholat subuh sampai jam 6, ya itu yang waktu wajib saya. Setelah subuh sampai jam 6 itu waktu wajib saya dengan anak-anak. Ya. Dan dengan setiap jam sehari itu sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Dan alhamdulillah dengan pendampingan yang terus kita istiqomahi meskipun sebentar 1 jam setiap hari, alhamdulillah terlihat hasilnya. Terlihat hasilnya. Saya punya 3 anak. Yang pertama usia 8 tahun, kelas 2 SD, homeschooling. Kemudian yang kedua kelas ya baru TK besar, kelas usia 6 tahun. Yang ketiga 4 tahun, Pak. Saya punya anak 3. Anak yang pertama yang 8 tahun ini alhamdulillah dengan kita kondisikan seperti ini habis subuh sampai jam 6, ya. Sekarang baru bisa 15 juz, ya. Baru 15 juz hafalannya. Yang nomor 2 baru 2 juz yang usia 6 tahun. Yang 4 tahun baru juz 30, ya. Baru juz amah. Jadi luangkan waktu 1 jam 1 hari minimal. Maka untuk duniawi saja kita punya waktu khusus. Apalagi ini untuk anak kita, investasi yang paling berharga bagi kita, yang nanti bisa memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat. Masa kita tidak mampu untuk meluangkan waktu menemani, mendampingi anak kita di rumah? Apa yang kemudian kita lakukan selama 1 jam itu? Ketika dalam mendampingi anak kita ini, minimal Bapak Ibu adalah mengulangi, menemani murojaah anak di rumah apa yang sudah dihafalkan di sekolah. Ya. Jadi kalau di sekolah misalkan sudah hafal setengah halaman misalkan, misalkan surat Al-Mulk ayat 1 sampai 10 misalkan, ya. Nah, apa peran panjenengan semuanya sebagai orang tua? Kalau anak kita di sekolah sudah menghafal Al-Mulk ayat 1 sampai 10, maka di rumah kita menemani untuk murojaahnya. Mengulangi Al-Mulk 1 sampai 10 itu. Mengulangi. Berapa kali? Minimal 10 kali. Minimal 10 kali. Minimal 10 kali. Ya. Nah, 10 kali itu insya Allah cepat, Pak. Ya. Setengah halaman 10 kali itu ya 15 menit lah. Atau mungkin kalau sambil main-mainan, sambil nyantai-nyantai ya setengah jam lah. Jadi ini tugas panjenengan semuanya. Mengulangi apa yang sudah anak hafalkan di sekolah itu sebanyak minimal 10 kali. Idealnya 20 kali. Itu ideal. Idealnya 20 kali. Jadi dengan begitu insya Allah anak kita akan mempunyai hafalan yang sangat baik. Ya. Dan kita pun kalaupun ingin membuat anak hafal, ya, hafal Quran itu juga bisa. Kalau tadi yang saya sampaikan barusan adalah dari sisi murojaah, ya, mengulang hafalan, memantapkan hafalan.
Kalau mau mendampingi anak kita untuk menghafal secara langsung bisa juga. Dan kita harus tahu konsep pengajaran Al-Quran kepada anak itu. Apa konsepnya? Ada 2 ayat yang harus kita pegang. Konsep dalam pengajaran Al-Quran untuk anak kita, baik itu mengajarkan baca, mengajarkan menghafal, mengajarkan yang lainnya, itu ada 2 konsep pengajaran. Yang pertama disebutkan dalam surat Al-A'la ayat yang ke-6. Surat Al-A'la ayat yang ke-6. Allah mengatakan sanuqri'uka falatansa. Sanuqri'uka falatansa. Kami bacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dan engkau tidak akan lupa. Untuk ada kalimat dan tidak akan lupa, itu kan sebelumnya adalah nuqri'uka. Kami membacakan. Jadi anak nggak baca sendiri, ada yang membacakan. Siapa? Ya orang tuanya, atau mungkin orang lain, ya kan? Maka ada yang membacakan. Ini konsep yang pertama, dalilnya. Yang kedua, dalam surah Al-Qiyamah ayat yang ke-18, Al-Qiyamah ayat yang ke-18, Allah mengatakan, "Fa'idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, maka ikutilah bacaan itu. Apabila kami telah selesai membacakan Al-Quran, maka ikutilah bacaan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, di 2 ayat yang kita sampaikan tadi, Al-A'la ayat yang 6, Al-Qiyamah ayat 18, itu ada konsep pengajaran Al-Quran untuk anak-anak kita. Jadi di 2 ayat tadi sama-sama ada kalimat kami bacakan, ya kan? Kami bacakan. Anak tidak baca sendiri, tapi kami membacakan. Rasulullah SAW ketika menerima wahyu itu pun juga dibacakan. Siapa yang membacakan? Malaikat Jibril. Ya. Bahkan ketika wahyu yang pertama kali, saat malaikat Jibril membacakan Iqra, Nabi ketika itu mengatakan ma ana biqari. Ya kan Bu? Aku ini orang yang nggak bisa baca, kata Nabi. Ma ana biqari, aku ini orang yang nggak bisa baca. Tapi malaikat Jibril masih membacakan, bahkan berulang. Dan dengan begitu wahyu sampai kepada Nabi. Nah, maka pengajaran kita kepada anak-anak kita juga begitu. Konsepnya adalah kami membacakan dan ikutilah bacaannya. Jadi kalau panjenengan mau mengajarkan ke anak-anak kita di rumah, kita bacakan dulu. Dan kemudian anak kita mengikuti. Teknisnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Kalau membacakan ke anak itu jangan lebih dari 3 kata. Jangan lebih dari 3 kata. Anak akan kesusahan kalau kita bacakan lebih dari 3 kata. Ya. Dan setiap penggalan itu terulang sebanyak 3 kali minimal. Setiap penggalan itu terulang sebanyak 3 kali minimal. Ya. Dan kemudian ketika sudah masuk penggalan 1 hafal, masuk penggalan kedua juga 3 kali berulang. Kemudian digabungkan penggalan 1, 2. Masuk penggalan ketiga terulang 3 kali. Kemudian digabung lagi 1, 2, 3. Masuk penggalan keempat juga 3 kali berulang. Digabung 1, 2, 3, 4. Begitu caranya. Ya. Coba saya ingin praktek sekalian. Praktek. Ya. Saya baca, panjenengan semuanya mengikuti, dan saya berani menjamin semuanya hafal. Saya berani menjamin. Semuanya hafal dengan latar belakang kemampuan membaca yang berbeda-beda. Ada yang lancar, ada yang belum, ada yang mungkin malah yang nggak bisa. Saya yakin semuanya bisa hafal dengan konsep pengajaran yang seperti ini. Kita ingin menghafalkan 1 ayat 1 baris. Surat apa yang belum dihafal, Bu? Banyak ya. Baik, saya ambilkan 1 ayat. Surat Al-Anbiya sudah hafal belum? Surat Al-Anbiya hafal Pak? Belum. Nama suratnya sudah hafal?
Nama suratnya sudah apa? Sudah, Al-Anbiya. Ya. Baik. Saya ingin menghafalkan semuanya ayat berbunyi laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Yang belum hafal angkat tangan. Banyak. Saya baca, panjenengan semuanya mengikuti bersama-sama ya. Jadi caranya seperti ini. Caranya seperti ini kalau kita ingin anak kita mau hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum لقد أنزلنا إليكم لقد أنزلنا إليكم Penggalan berikutnya kitaban fihi kitaban fihi kitaban fihi. Kita gabung. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi Panggilan ketiga Zikrukum Zikrukum Zikrukum. Kita gabung. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum Panggilan keempat afala ta'qilun afala ta'qilun afala ta'qilun. Kita gabung dari awal. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sekarang diulang 3 kali bersama-sama. 1, 2, 3. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Lagi. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Lagi. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sekali lagi. Ya, sudah hafal Bapak Ibu? Ya, coba ibu-ibu semuanya 1, 2, 3.
Masya Allah, 90 nilainya. Bapak-bapak jangan mau kalah dengan ibu-ibu. 1, 2, 3. Masya Allah, kalau nilainya 89,9. Iya, masih menang ibu-ibunya. Iya. Bersama-sama semuanya, 1, 2, 3. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Nah, begitu Bapak Ibu. Caranya seperti ini nih. Anak kita mau bacaannya sudah lancar atau belum? Caranya seperti ini, ya. Jadi itulah bagaimana kita mengajarkan anak kita kalau mau menghafal, ya. Dari sisi murajaah tadi silakan dampingi 10 kali pengulangan, ya. Kemudian kalau untuk diajarkan menghafal ya dengan cara yang seperti ini. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Mungkin ada kendala Ustaz, saya nggak pede nih kalau saya bacaan saya masih salah-salah, gitu kan? Mungkin merasa kurang percaya diri. Gimana nih Ustaz? Ya cari yang lain, cari ustadz atau ustadzah yang lain, atau mungkin cari media-media yang saat ini juga sudah banyak, ya kan? Saya sendiri pun juga menyusun satu metode yang dalam audio visual, ya. Jadi kalau panjenengan buka di YouTube itu saya punya metode namanya metode Zahrawan seperti ini, ya kan? Nanti ada di YouTube. Kalau merasa bacaan saya kurang mantap ini Ustadz, nah, boleh anak kita dilihatin video saya, mendengar, melihat, menirukan, gitu ya. Nah, kalau mungkin sudah bosan, gimana Ustaz ya, bosan ini. Saya punya satu buku ini, 99 Game Quran. Tuh, cara kreatif bikin anak betah mengaji Al-Quran. Tapi waktunya sudah habis. Jadi insya Allah tema-tema ini yang ada di buku saya ini bisa disampaikan di lain waktu. Bagaimana sih membuat anak kita ini ketika di rumah biar nggak bosan, biar nggak jenuh, terus semangat mengaji Al-Quran dengan berbagai cara. Ada banyak cara-cara kreatif yang bisa kita lakukan. Dan panjenengan bisa membuat buku saya ini jadi referensi dalam pegangan mendidik anak-anak kita di rumah. 99 permainan, cara kreatif bikin anak betah mengaji Al-Quran. Saya kasih satu contoh. Bu. Misalkan ada pernah lihat bowling? Bowling itu di bola digelindingkan begitu kan? Ya. Bisa saja begini caranya Bapak Ibu. Misalkan kita namakan ini permainan bowling Quran. Tuh. Cari botol seperti ini, ya kan? Botol air minum. Kemudian di botol air minum kita tulis nama-nama surat. Kita tulis nama-nama surat. Kalau juz 30 ya Naba, Naziat, macam-macam. Kita mungkin siapkan 10 atau 8 botol, ya kan? Kemudian anak kita gelindingkan bola dan melemparkannya ke botol-botol yang sudah kita siapkan dan sudah tertulis nama-nama surat tadi. Ketika ada botol yang jatuh, misalkan yang jatuh An-Naziat misalkan. Berarti dia akan murojaah surat An-Naziat. Cukup kita bacakan satu ayat, mereka melanjutkan 5 ayat atau mungkin 3 ayat. Sebentar-sebentar saja. Jangan semuanya satu surat. Kalau semuanya satu surat itu bosan nantinya. Lagi digelindingkan lagi, mungkin giliran anak yang lain, ya kan? Ini bisa sekali Bapak Ibu. Ini permainan yang kreatif, ya kan? Atau mungkin puzzle ayat, ya. Puzzle ayat, panjenengan bisa membuat potongan-potongan kertas, ya kan? Ada potongan-potongan kertas yang panjenengan bisa buat, misalkan potongan kertas seperti ini, ya. Ini dibuat potongan-potongan kertas yang sudah bertuliskan ayat. Ya. Kalau tulisan jenengan jelek, bisa di print saja dari komputer, ya kan? Wah, tulisan saya jelek nih Ustaz, bahkan mungkin nggak kebaca, ya kan? Ambil saja dari komputer, ditulis, dipotong-potong seperti ini, kemudian anak kita menyusun, ya kan? Anak kita menyusun kertas-kertas yang sudah bertuliskan ayat-ayat Al-Quran ini, puzzle ayat. Ini murojaah, dalam rangka murojaah. Kan